اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur karena kita bersua kembali atas izin Allah SWT, atas pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan surat Anbiya kita, surat yang ke-21. Malam ini kita akan baca dan bahas ayat 41 sampai 45. Ayat 41 sampai 45. Seperti biasa, sebelum kita mentadabburinya, mari kita membacanya bersama-sama. Semoga kita dapat pahala dari dua sisi, yaitu membaca Arabnya, ayat-ayatnya, dan juga mentadabburinya. Mari kita masuk ke skrip. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqal ladzina sakhiru. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqal ladzina sakhiru. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم بل متعنا وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها
Afahumul ghalibun. Afahumul ghalibun. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم قل إنما Ama unzirukum بالوحي ولا يسمع ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون walam yasma'u du'a ila ma yunzarun. صدق الله العلي العظيم Sadaqallahul العلي aliyyul العظيم. اللهم صل صل وسلم وزد وبارك وبارك على على رسول الله وآله الأدهى على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأدهى. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل. اللهم صل على محمد وآل. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi mengatakan bahwa tiadalah orang ikut membaca ayat-ayat Allah, maka rumah tempatnya membaca disebut dengan mim buyutillah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan imbalan kepada mereka kecuali empat induk daripada imbalan. Yaitu Allah SWT mengucurkan kepada mereka rahmat dan menurunkan kepada mereka sakinah, lalu kemudian malaikat-malaikat bersaf-saf dari rumah-rumah mereka sampai kepada arsy Allah SWT. Kemudian malaikat-malaikat itu senantiasa menyebut nama-namanya di depan majelis para malaikat di hadapan Allah SWT, menyebut namanya dan nama orang tuanya, almarhum bin Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan. Semoga kita termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam hadis qudsi tersebut. Kita teruskan surat Al-Anbiya, surat yang ke-21. Al-Anbiya secara bahasa bermakna nabi-nabi. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 112 surat. Tanpa terasa tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-45. Seperti biasa kita mundur satu ayat, jadi kita baca ayat 40 baru lanjut ke 41 sampai 45. Di ayat 40 maksudnya Allah SWT berbicara bahwa kematian atau hari kiamat itu datang tiba-tiba, baghtatan. Jadi kita bicara di sini spesifik adalah kematian, karena hari kiamat adalah kita belum tahu. Kesimpulannya bahwa setiap saat ada orang meninggal dunia, sementara hari kiamat masih belum tahu kapan terjadinya. Nah, boleh jadi giliran sebentar, giliran esok, giliran lusa, atau giliran pekan depan adalah giliran kita. Kesimpulannya berdasarkan surat Anbiya ayat 40, kematian itu datang tiba-tiba. Nah, ketika kematian akan datang, maka kemudian kita panik. Tetapi kepanikan tidak bisa menghentikan kita dari kematian. Karena kematian adalah ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kata ditentukan yaitu bahwa kita pasti akan mati, dan karenanya tidak dapat ditolak. Bukan hanya tidak dapat ditolak, tapi kalau sudah masanya tiba, pun penangguhan waktunya tidak ada. Jadi tidak akan ada penangguhan. Di ayat 40 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bal ta'tihim baghtatan.
Mereka lupa bahwa kematian itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Fatabahatuhum, maka mereka kemudian pada saat itu panik atau kebingungan. Fala yastati'una radda, tetapi juga tidak mampu menolaknya. Walahum yunzarun, dan tidak ada penangguhan waktu. Jadi kematian bisa datang kapan saja tanpa melihat umur. Ada yang masih bayi, ada balita bawah 5 tahun, ada yang umur 5-10 tahun, ada umur 15 tahun remaja, ada umur pemuda, macam-macam. Semua umur bisa atau punya peluang untuk meninggal dunia. Dan karenanya berkaitan dengan kematian ini, tidak boleh kita menunda perbuatan baik kita, karena apa yang terjadi kalau kebaikan kita tunda sementara kematian datang, kita akan kehilangan peluang untuk menambah modal akhirat kita. Ayat baru, ayat 41. Jadi 41 Allah berbicara bahwa yang namanya sejarah itu adalah pengulangan. Jadi seperti yang dikatakan oleh para ahli bahwa sejarah itu adalah repeat itself. Sejarah selalu mengulangi dirinya sendiri. Yang berbeda adalah pelaku-pelakunya. Nabinya berbeda, kaumnya berbeda, tetapi tugas Nabi kepada kaumnya sama, dan sikap sebagian kaum kepada nabinya juga sama. Nabinya sama, mengajarkan tauhid, mengingatkan mereka agar kembali kepada Allah, mengingat Allah, seperti yang kita lihat, Nabi di tengah. Sikap kaumnya juga begitu, ada yang mau menerimanya, dan ada juga yang memperolok-olokkannya. Dan pada zaman nabi-nabi, banyak yang memperolok-olokkannya. Jadi itu selalu berulang. Pada zaman Nabi Ibrahim diperolokkan oleh kaumnya, dipimpin oleh Raja Namrud. Pada zaman Nabi Musa diperolokkan oleh kaumnya, dipimpin oleh Fir'aun, Qarun, Samiri, dan sebagainya. Jadi selalu ada seperti itu. Nah, jadi terjadi pengulangan. Jadi sejarahnya berputar-putar seperti ini. Kejadiannya seperti ini. Nabinya berbeda, kaumnya berbeda, tetapi sikap mereka sama. Kenapa? Karena jiwa manusia pada dasarnya sama saja. Jiwa manusia ada yang menerima kebenaran dan ada yang menolak kebenaran. Yang menerima kebenaran kemudian mendukung para nabi dan rasul tersebut. Yang menolak kebenaran kemudian ikut memperolok-olokkannya langsung ataupun tidak langsung. Jadi berputar-putar di situ-situ aja. Nah, untuk apa ini disampaikan dalam Al-Quran? Agar kita memilih di mana posisi kita. Jadi masalah di mana posisi kita. Apakah kita termasuk orang yang memperolok Nabi atau menolongnya? Kalau kita memperolokkannya, ya ada akibatnya. Nih, konsekuensi dan balasan. Siksaan pasti akan mengepung. Kata mengepung di sini kita tidak bisa lari. Dan akan diberikan balasan yang setimpal. Jadi kita tidak bisa lari. Makanya nabi-nabi itu selalu minta, masih adakah orang yang mau menolong saya? Kata-kata itu sebetulnya bukan mereka ingin ditolong, tapi menolong mereka hakikatnya menolong diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak bersama Rasul, berarti mencelakakan diri kita. Jadi nabi-nabi berkata begitu, Nabi Isa pun begitu. Nabi Isa mengatakan kepada Hawariyun, wahai Hawariyun, siapa di antara kalian man ansari ila Allah, siapa yang siap menolong aku kepada Allah? Sayyidina Hussein, cucunya Nabi ketika akan dibunuh habis di Karbala keluarganya, Mas berkata begitu juga, hal min nasirin yansuruni. Masih adakah penolong yang mau menolong aku? Ayatnya berbunyi, walaqadistuhzi'a birusulin min qablika. Dan sungguh rasul-rasul sebelum kamu telah diperolok-olok. Jadi di sini katakan telah diperolok-olok. Jadi nabi-nabi sebelumnya jadi diperolok-olok. Jadi ayat inilah yang memberikan motivasi, semangat besar kepada kita para penganjur kebenaran. Ini tidak perlu berputus asa. Kalau cuma ditinggalkan, kalau cuma tidak ada orang itu tidak ada masalah. Nabi-nabi diperolok-olok, bahkan lebih dari itu. Dilempar batu, dicaci maki, diusir, bahkan ada yang dibunuh. Jadi itu terjadi. Jadi kalau kita mengalami hal yang sama, sebetulnya kita tidak perlu berduka. Kenapa? Karena sudah ada standar moral kita. Sudah ada standar ketokohan kita. Sudah ada role model kita. Sehingga kita merujuk kepada mereka. Jadi begitu kita dapat masalah, rujuk kepada mereka. Ternyata kita ini belum ada apa-apanya.
Jadi disebutkan walaqad, dan sungguh, walaqad istahzi'a birusulin. Jadi rasul-rasul min qablika, sebelum kaum Muhammad, juga diperolok-olok. Fahaka billadzina sakhiru minhum maka biyastazin. Apa yang terjadi kemudian? Ya, apa yang mereka perbuat kemudian mengepung mereka. Jadi alladzina sakhiru, mereka yang mengejek itu kemudian mendapatkan kepungan. Kepungan apa? Kepungan siksaan. Mereka tidak bisa lari. Karena siksaan itu langsung menghujam ke dalam jiwa-jiwa mereka. Jadi fahaka billadzina sakhiru minhum maka biyastazin. Disebabkan karena mereka selalu memperolok-olok. Jadi siapa yang kerjanya memperolok-olok kebenaran, baik verbal ataupun dalam hati, maka dia siap-siap, yang bersangkutan siap-siap untuk mendapatkan masalah. Dan Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, perhatikanlah dengan cermat, gunakan hati yang bening. Orang-orang di sekitar kita, orang dekat kita juga mungkin, kalau ada yang coba-coba bermain-main dengan kebenaran, nanti kita akan lihat, pasti akan diperlihatkan kepadanya macam-macam masalah. Kita akan menyaksikan itu. Cuma mungkin karena mungkin kita kita jarang berdiam diri, jarang tafakur, kita tidak memperhatikan. Tapi kalau kita tafakur, berdiam diri, kita akan menyaksikan bahwa betapa banyak orang di sekitar kita yang telah mendapatkan masalah besar akibat amal perbuatan buruk mereka sendiri. Tanpa kita sadari kalau kita tidak merenungkan ke dalam. Dan kalau kita tidak banyak bicara, banyak berdiam diri, seraya mentafakuri kejadian-kejadian, memikirkan kebenaran kitab suci Al-Quran, maka kita akan menyaksikan itu. Dan ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Coba kita lihat di sini. Ini surat Al-An'am ayat 10. Coba jemaah sekalian perhatikan ayat ini. Ini ayatnya sama nih. Ayat 10 ini surat Al-An'am, ini surat 6. Surat 6 ayat 10. Kurang lebih sama. Walaqad istahzi'a birusulin min qablika. Sungguh telah diperolok-olok rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad. Fahaka billadzina sakhiru. Maka kemudian orang-orang yang memperolok itu mendapatkan kepungan daripada penderitaan akibat daripada perbuatan mereka ini. Maka nubiyastazin, akibat dari olok-olok mereka. Jadi ini ayatnya persis sama kalau kita lihat sini ya. Coba kita lihat. Nah, ini sama persis. Walaqad istahzi'a birusulin min qablika fahaka, ini kayak copy paste juga, kayak copy paste juga nih. Coba lihat. Pas 1 ini surat Anbiya 41. Ini adalah surat Al-An'am ayat 10. Sama nih. Ya, sama-sama dari Muhammad juga. Jadi ini Rasul Nabi Muhammad ya. Jadi artinya apa? Ini berkali-kali muncul karena nabi-nabi diperlakukan seperti itu. Dan inilah manusia. Apa yang masalahnya manusia? Manusia lupa. Manusia terkadang tidak sadar kalau dia juga punya waktu di dunia sangat terbatas. Dan setelah itu dia akan meninggal dunia. Bahwa pada saat meninggal dunia kelihatannya biasa-biasa saja. Tidak ada bedanya dengan meninggalnya Nabi. Tidak ada bedanya dengan meninggalnya orang soleh. Tetapi setelahnya itu, setelahnya sama, misalnya kalau kita lihat ada penjahat di sekitar kita, ketika setelah melakukan kejahatannya sama aja yang lain. Ketika ditangkap oleh polisi sama aja, tetap wajahnya sama, orangnya sama. Tetapi karena dia telah melakukan kejahatan, nanti di kantor polisi akan diwawancarai, lalu kemudian dimasukkan ke pengadilan, dituntut oleh jaksa, lalu kemudian dijatuhi hukuman. Nanti ketika masuk penjara kurang lebih sama juga. Tapi mereka kehilangan kebebasannya. Kalau kita lihat orang di penjara, di luar penjara, secara fisik sama saja. Lalu apa bedanya? Secara lahiriah bedanya ialah orang yang di penjara tidak memiliki kebebasan, tidak berdaulat pada dirinya. Nah, dan kita tahu bahwa kebahagiaan tertinggi manusia adalah kebebasan itu sendiri. Ayat berikutnya, ayat 41, 42. Nah, ayat 42 kita harus sampaikan bahwa kita ini tidak pernah bisa luput dari penjagaan Allah SWT. Ini yang intinya ayat 42. Ini ada kata-kata dua waktu utama, siang dan malam. Kalau dibuat satu hari 24 jam, ya 24/7, 24/7. Jadi 24/7, berarti sehari 24 jam, seminggu 7 hari tidak pernah kita luput daripada penjagaan Allah. Dia adalah Ar-Rahman, menjaga kita dengan kasih sayangnya sebetulnya.
Tapi apa yang terjadi dengan manusia? Ya kita lihat ini berpaling daripada kebenaran. Kemudian mereka enggan mengingat. Padahal kita ini setiap saat berada di bawah penjagaan Allah. Matahari, rembulan, bumi tempat kita berpijak. Ini selamanya kita berada dalam penjagaan Allah SWT. Kita berada dalam rahmannya, kasih sayangnya. Semua yang kita gunakan ini adalah sumber dayanya Allah. Kita tidak punya sumber daya sebetulnya. Kita mengatakan, saya kan yang bangun rumah saya. Tapi siapa yang bisa membangun rumahnya kalau dia tidak punya tangan, kaki, kepala? Nggak bisa. Semua dasar-dasar yang kita miliki adalah dari Allah. Kita punya rumah tapi tidak ada oksigennya, kita akan mati. Kita punya kantor yang besar tapi matahari tidak terbit sepanjang masa, kita tidak bisa hidup. Matahari, bulan, bumi, udara, oksigen, itu semuanya milik Allah, nggak ada milik kita. Tapi sayangnya manusia berpaling, bahkan tadi di ayat 1 dia sebelumnya memperolok-olokkan Nabi. Mereka bahkan diberi peringatan tapi enggan mengingat. Kul katakanlah Muhammad, may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Siapa yang bisa yakla'ukum melindungi kalian? Maksudnya siapa yang bisa memberikan semacam jaminan proteksi siang dan malam? Ya. Daripada kalau Allah menginginkan siksaan bagi kita daripada Rahman. Siapa yang bisa? Kan Allah setiap saat bisa memberikan itu. Nah, siapakah yang bisa memberikan perlindungan, proteksi kepada kita dari penderitaan, dari siksaan, dari hukuman daripada Allah dan Rahman kalau dia menghendaki? Siapa kata ayat ini yang bisa memberikan perlindungan? Jawabannya tidak ada. Karena tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kepada manusia sepanjang 24 jam, 7 hari, 12 bulan sepanjang masa. Enggak ada. Kita bisa minta tolong kepada polisi, tapi polisi kan juga manusia seperti kita. Tiba-tiba dia pergi ke toilet, nah kita tidak ada penjaganya. Ketika dia juga pergi mandi, kita tidak ada penjaganya. Ketika dia juga mengantuk tidur, kita tidak ada penjaganya. Begitulah seterusnya. Jadi artinya satu-satunya yang bisa memberikan perlindungan kita adalah Allah yang Rahman. Sayang seribu sayang, balhum antikri rabbihim mu'ridun. Ya, jadi kalau mereka renungkan, semua yang mereka nikmati itu adalah kasih sayang Allah. Nggak usah bicara tentang siksaan tadi di sini. Kita bicara saja apa yang kita dapatkan. Tidak ada yang bisa memberikan itu. Tidak ada yang bisa menyalakan matahari sepanjang masa selama 13,8 miliar tahun. Matahari telah bersinar 13,8 miliar tahun dan sampai sekarang masih seperti dulu saja. Kalau ada perubahannya sedikit-sedikit tidak berpengaruh secara umum. Jadi matahari tetap menyala seperti dulu sampai sekarang 13 miliar tahun. Tidak ada kereta atau mobil yang bisa berjalan terus panjang umurnya. Mobil, kereta kalau berjalan terus dia akan kepanasan mesinnya. Kalau dia mobil listrik EV, maka kemudian dia akan habis baterainya. Listriknya akan habis. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita melalui matahari? Melalui bumi, udara. Kita ini sudah berapa miliar manusia menghirup udara, tapi udara tak habis-habis. Sampai sekarang masih ada. Itu adalah karena perlindungan Ar-Rahman. Nah, kalau Ar-Rahman murka dan marah, dan akan memberikan hukuman kepada kita, maka siapa lagi yang bisa membela kita daripada dia? Sayangnya manusia itu adalah mu'ridun dari Tuhan mereka. Padahal ini hanya peringatan saya, mengingat, mempelajari. Balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Tapi sayangnya dari zikir kepada Tuhannya mereka berpaling. Tidak diminta apa-apa oleh Allah SWT. Kita lihat surat Al-Mu'minun. Ayat 71. Surat Al-Mu'minun adalah surat 23. Ayatnya 71. Allah berfirman, walawittab al-haqqu ahwa'ahum. Coba perhatikannya sekalian, adalah hak dan ada hawa nafsu. Seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, jadi seandainya kebenaran al-haq yang mengikuti hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ardh, maka rusaklah, runtuhlah langit dan bumi. Apa artinya hak? Kita artikan saja hak adalah Allah.
Coba kalau Allah memenuhi seluruh permintaan kita, sementara tidak sedikit permintaan kita adalah berdasarkan hawa nafsu. Ingat, tidak sedikit daripada permintaan kita tanpa kita sadari berdasarkan hawa nafsu. Maka Allah mengatakan seandainya Allah atau Al-Haq mengikuti hawa nafsu manusia, la fasadatis samawati wal ardh, niscaya rusaklah langit dan bumi. Wa man fina, dan siapa saja yang ada di dalamnya, semuanya ikut akan binasa. Bal atainahum bidzikrihim, tetapi kebalikannya justru kami berikan kepada mereka peringatannya, pelajarannya itu Al-Quran. Kepada mereka kami berikan kepadanya bidzikrihim, yaitu kitab suci, Al-Quran peringatan. Tapi apa yang terjadi? Pahum mereka manusia itu an-dzikrim, terhadap peringatannya, terhadap pelajaran yang Allah berikan kepadanya, mu'ridun, berpaling. Ini lagi-lagi berpaling, meninggalkannya. Jadi diulangi lagi, fahum an-dzikrihim mu'ridun. Padahal mereka berpaling, pada yang terjadi adalah mereka berpaling daripada Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan zikr di sini adalah Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu az-zikr. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr. Az-zikr itu adalah Al-Quran. Kami berikan kepada mereka Al-Quran, kitab suci. Tetapi sayangnya dari kitab suci itu mereka berpaling. Bahkan ada yang justru mengubah kitab suci. Pada beberapa umat-umat sebelumnya, mereka bahkan merubah, menambah, mengurangi kitab suci. Kalau kita sekarang umatnya Muhammad, tidak mungkin mengurangi dan menambah kitab suci, tapi kita memalingkan umat dari kitab suci. Kita menyibukkan umat dengan hadis-hadis yang diperdebatkan. Akhirnya kemudian jarang kita membahas Al-Quran. Nah sekarang ketika kita berpaling dari Allah, lalu hati kita kemana? Ketika kita berpaling dari Allah, maka hati kita pada selain Allah. Selain Allah itu biasanya disimbolkan dengan patung. Jadi ingat, selain Allah itu terkadang atau sering disimbolkan dengan patung. Kenapa? Karena patung itulah makhluk yang kemudian diberikan sentuhan-sentuhan emosional oleh manusia. Jadi berikan sentuhan emosional oleh manusia. Kasih seni misalnya, maka patung itu ada yang berbentuk laki-laki, berbentuk perempuan, ada patung yang berbentuk hewan, seperti pada zamannya Samiri, berbentuk anak sapi, dan sebagainya, macam-macam, tergantung sentuhannya. Nah, jadi artinya apa? Patung itu adalah representasi daripada emosi manusia. Baik emosi artistik, ataupun emosi yang sifatnya tidak rasional yang lain. Jadi itu adalah emosi manusia sebetulnya, rasa manusia. Nah, artinya ketika manusia menyembah patung-patung atau apapun, termasuk manusia, sesamanya manusia, kalau sesamanya manusia, ya mirip patung juga, yaitu dilahirkan. Kalau patung tadi itu dibuat oleh manusia, kalau manusia kita sembah, dia juga dilahirkan oleh manusia. Misalnya kita menyembah, katakanlah misalnya Fir'aun. Fir'aun itu kan dilahirkan oleh ibunya. Kalau tidak ada ibunya, tidak ada Fir'aun. Jadi seandainya kita disuruh pilih mana menyembah Fir'aun daripada ibunya, ya harusnya kita menyembah ibunya. Kenapa? Karena kalau tidak ada ibunya, Fir'aun tidak hadir. Nah, ibunya juga apakah dia lahir begitu saja? Tidak, ada juga ibunya. Nah, kalau begitu tadi pilih mana memilih ibu itu, ibunya Fir'aun atau ibunya Fir'aun? Kita akan mengatakan memilih ibunya Fir'aun. Kenapa? Karena kalau tidak ada ibu Fir'aun, maka ibunya Fir'aun tidak ada juga. Ya seperti itulah seterusnya ke atas. Sampai ujungnya coba tarik ke atas. Akhirnya sampai kepada Allah. Jadi akhirnya satu-satunya yang pantas kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah itu hakikatnya tidak berdaya. Ini kita lihat. Ya namanya selain Allah 0% kemampuannya untuk menolong kita, melindungi kita. Kalau ada rasa, kalau saya sudah ingat jemaah sekalian, beragama itu banyak terjadi karena rasa subjektif. Ya misalnya, kenapa kamu rajin beribadah? Ternyata setelah saya rajin salat malam, rezeki saya meningkat. Itu kan subjektif. Ya. Kenapa? Membuktikannya susah. Nah, kalau kita benarkan, maka kita juga akan mengatakan perasaannya orang menyembah patung begitu juga.
orang-orang menyembah patung itu ya setelah saya rajin menyembah patung saya kasih sesajen maka rezeki saya melimpah. Nah itu testimoninya seperti itu juga. Coba lah misalnya kita tanya orang di Bali, kenapa Bali itu banyak banyak pengunjungnya, uang masuk mengalir begitu begitu rupa. Ya tentu kalau kita tanya dia katakan ya berkat keyakinan kami. Kami tidak pernah berhenti memberikan sajen setiap saat, bahkan 2 kali sehari kalau tidak salah di Bali, pagi dan siang. Berikan sajen di depan toko mereka, di depan rumah mereka, di bawah pohon-pohon tertentu. Ya, mereka melakukan itu. Dan kenapa mereka melakukan terus-menerus? Ya ada perasaan itu. Perasaan bahwa selama ini orang Bali itu terpercaya, tidak lebih aman, tidak banyak kejahatannya, itu adalah berkat itu. Nah, itu kan perasaan-perasaan seperti itu selalu ada. Makanya perasaan-perasaan itu harus diobjektifkan. Cara mengobjektifkannya kembali kepada pelajaran yang Allah berikan, itu Al-Quran. Kesimpulannya apapun yang kita sembah selain daripada Allah, itu 0% kemampuannya untuk menolong. Ya. Kalau kita diazab, mereka tidak bisa memberikan perlindungan. Kalau mereka kena gempa bumi seperti di Palu sekarang ada gempa bumi, ya mereka patah juga. Si patung itu bisa patah juga. Ya. Jadi kesimpulannya, semua selain daripada Allah itu hampa kekuatan. Maka perlindungan kita hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlindungan yang masuk akal kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amlahum alihatun tamna'uhum min dunina. Atau apakah mereka mempunyai alihah Tuhan-Tuhan? Alihah itu Tuhan-Tuhan. Alihah ini jemaah sekalian bentuk jamak dari ilahun. Jadi kalau satu Tuhan ilahun. Ilahun. Jadi kalau satu Tuhan ilahun. Kalau banyak Tuhan alihatun. Atau apakah mereka punya Tuhan atau ilah-ilah tamna'um min dunina yang bisa melindungi mereka dari kami, maksudnya dari Allah. Kalau Allah ingin membinasakan mereka, apa mereka punya Tuhan-Tuhan yang bisa melindunginya? Amlahum aliyatun tamna'um min dunina. Apa yang terjadi? La yastati'una nasra anfusin. Alih-alih menolong penyembahnya, patung itu sendiri atau sembahan-sembahan itu sendiri tidak mampu, tidak sanggup menolong diri mereka sendiri. Jadi la yastati'una nasra anfusin. Mereka tidak sanggup, ya ini tidak sanggup yastati'una menolong diri mereka sendiri. Kalau menolong diri mereka saya tidak sanggup, bagaimana bisa menolong kita? Bagaimana bisa menolong penyembahnya? Walahum minna yushabun. Begitu juga mereka itu patung-patung itu atau kesembahan-sembahan itu juga tidak bisa terlindungi dari kami. Ya. Dari Allah maksudnya. Jadi kalau Allah ingin menghancurkan patung-patung itu hancur. Misalnya terjadi gempa bumi besar, ya patung-patung itu roboh juga, patah juga, karena memang benda mati. Kalau manusia yang hebat kita sembah, ya manusianya mati juga. Tenggelam di laut juga seperti Firaun. Ya. Jadi dengan demikian tidak ada yang masuk akal pantas untuk kita sembah selain daripada Allah Rabbul Alamin. Jadi hanya Allah lah satu-satunya yang sesuai dengan akal sehat untuk kita sembah. Kita lihat surat Al-Araf, surat 7 ayat 197. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun." Ayat yang kurang lebih sama. Walladzina, dan apa saja, kita artikan apa saja. Di sini bisa artikan orang-orang atau hal-hal yang kalian seru sembah min duni selain daripada Allah. Maka apapun yang kita sembah itu, yang kita panggil itu, entah orang, entah manusia, entah hewan buas, la yastati'una nasrakum. Mereka tidak sanggup menolong kalian. Kita panggil harimau, harimau kalah dari manusia. Kita panggil manusia, manusia kalah dari kematiannya. Manusia tidak ada yang mampu melawan malakul maut. Wala anfusim, bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Wala anfusahum yansurun, tidak mampu menolong diri mereka sendiri.
Jadi tidak ada yang pantas. Jadi ayat-ayat ini mengingatkan kita perlunya namanya tauhid murni. Perlunya namanya tauhid sejati. Apa itu tauhid murni atau tauhid sejati? Yaitu membersihkan jiwa kita dari apapun yang kita duga, yang kita asumsikan, yang kita pikirkan, yang kita harapkan bisa memberikan sesuatu selain daripada Allah. Jadi kalau kita melihat manusia, lihatlah sebagai manusia. Jangan lihat dengan kemampuan seakan-akan seperti Tuhan. Terkadang kita melihat orang lain seperti Tuhan, melihat orang kaya seakan-akan bisa berbuat, membagikan apa saja. Padahal sekaya-kayanya manusia terbatas juga. Begitu juga terkadang kita kita kasihan, belas kasihan kepada orang yang sangat miskin. Padahal semiskin-miskinnya manusia, mereka bisa merubah nasibnya menjadi baik. Jadi seperti itu. Selalu ada perubahan. Nah, dengan demikian harusnya tidak ada yang bisa mempengaruhi jiwa kita selain daripada Allah SWT. Karena apapun yang kita seru, yang kita panggil, yang kita sembah selain daripada Allah, la yastati'una nasrakum, kumnya kalian kita, wala anfusahum yansurun. Mereka tidak sanggup menolong kalian, juga tidak mampu menolong dirinya sendiri. Tidak mampu menolong dirinya. Jadi bagaimana bisa menolong kita kalau menolong dirinya saja tidak mampu? Sederhana saja jemaah sekalian, kalau ada orang yang loncat dari perahu atau dari pesawat ingin menyelamatkan orang yang tenggelam di bawah laut, sementara dia hanya tidak bisa berenang, ya tidak mungkin. Tidak mungkin dia menolong orang yang tenggelam di laut kalau dia sendiri tidak bisa berenang. Dia sendiri tidak punya pelampung misalnya, maka tidak mungkin. Ayat 44. Ini adalah ayat 44 berbicara tentang pemberian kenikmatan lintas generasi. Jadi kalau setiap generasi ada pembangkangnya, tadi kita lihat ada diberikan peringatan, kemudian berbalik, berpaling. Maka setiap saat juga kenikmatan itu ada lintas generasi. Ini tadinya yang Bapak Ibu ini yang sekarang sudah tua, manula. Tadinya seperti ini juga kuat seperti ini. Yang kuat tadinya seperti ini juga tadinya anak-anak seperti ini. Jadi begitulah seterusnya. Nanti anak-anak ini lari setiap hari, sekolah setiap hari, tiba-tiba menjadi besar seperti ini. Jadi remaja, pemuda. Begitu pemuda, tiba-tiba menjadi orang tua seperti ini. Tanpa dia sadari, tiba-tiba jadi sepuh seperti ini. Ya. Jadi begitulah kehidupan kita. Ini lintas generasi Allah berikan kepada kita, tetapi ini akan terjadi semakin lama semakin berkurang, karena ini akan pergi satu persatu. Pergi satu persatu, maka kemudian bergilirlah pemberian kenikmatan melintasi generasi. Nah, kita manusia ini terkadang merasa usia kita akan panjang, apalagi kalau kita masih muda. Seakan-akan kita itu tidak ada istilah tua. Selalu kita bercermin masih muda, masih muda. Padahal waktu berjalan, seandainya kita menyimpan jam pasir seperti ini, wah, jam pasir ini sudah berapa kali muter ini. Ya. Katakanlah jam pasir ini setiap hari harus diputar, berarti 24 jam habis ke bawah. Sudah berapa kali kita putar ini kalau umur kita sudah puluhan tahun. Nah, oleh sebab itulah manusia tambah lama, tambah tua dan bahkan mati. Begitu ya wilayah juga begitu. Faktanya wilayah memang berkurang. Kita lihat bahwa air laut semakin naik dari waktu ke waktu. Semakin naik. Apa yang terjadi ketika air laut semakin naik? Batas-batas wilayah berkurang karena menjadi lautan. Apakah sekarang saja permukaan laut naik? Ada yang mengatakan bahwa sekarang permukaan laut naik karena efek rumah kaca, pemanasan global. Sehingga kemudian es-es yang menggumpal di kutub utara selatan mencair. Sehingga kemudian menaikkan air laut. Ada benarnya, tetapi ini bukan terjadi sekarang saja. Jadi kalau kita katakan ini efek rumah kaca, berdasarkan sejarah yang kita baca, dulu itu bahkan memang banyak wilayah-wilayah yang tersambung berdasarkan teori pengetahuan, yaitu bahwa misalnya Jawa, Sumatera, Kalimantan tadinya bersatu. Itu bersatu tuh. Ya.
Karena antara Laut Jawa dengan Kalimantan, Kalimantan ke Sumatera cenderung lebih cetek, lebih dangkal. Tapi Kalimantan dengan Sulawesi tidak pernah bersatu kalau berdasarkan sejarahnya. Kenapa? Karena di sana ada palung yang sangat dalam. Jadi dari dulu air di sana. Dari mana para ilmuwan membuktikannya? Dari jenis-jenis flora dan faunanya, dari hewan-hewan endemik namanya. Jadi mereka bisa buktikan ada hewan-hewan di Sulawesi tidak bisa ditemukan di Kalimantan, tidak bisa ditemukan di Jawa dan sebagainya. Menunjukkan bahwa ini tidak pernah bersatu. Nah, jadi dengan demikian Mas Keser Bahagia berkurang sedikit. Tadinya Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Malaysia bersatu. Tapi sekarang Malaysia berpisah dengan Singapura, berpisah dengan Indonesia, maksudnya berpisah di sini ada air antaranya. Tidak bersatu lagi secara daratan. Malaysia dengan Thailand ya masih menyatu. Thailand dengan Vietnam, Myanmar itu masih bersatu. Tapi kalau Malaysia dengan Indonesia benar-benar sudah terpisah oleh daratan. Ya, maaf, terpisah oleh lautan. Laut Malaka misalnya telah memisahkannya. Jadi tadinya itu kalau kita baca itu Laut Malaka tadinya menyatukan antara Malaysia dengan Indonesia dan Thailand. Ya, jadi artinya daratan tadinya di sana. Lama kelamaan air naik, airnya kemudian terpisah oleh lautan, oleh air. Ya. Nah, jadi artinya apa? Berkurang sedikit wilayah itu mengalami pengurangan. Dan ini bicarakan dalam Al-Quran. Ya. Coba kita lihat di sini, persepsi manusia tentang ketetapan Tuhan. Jadi manusia itu adalah tertipu oleh pikiran dangkalnya, menganggap seakan-akan dia tetap muda. Lupa kalau dia nanti akan jadi tua. Kalau kita berkuasa, seakan-akan negara kita itu terus-menerus begitu, padahal berkurang sedikit-sedikit dari tepinya. Nah, coba kita lihat persepsi manusia lawan ketetapan Allah. Aspeknya ini usia dan waktu, wilayah dan negara, status akhir. Nah, persepsi manusia, ketetapan Allah. Kita lihat usia dan waktu, persepsi manusia merasa akan hidup selamanya. Jadi kita seakan-akan akan hidup selamanya. Apalagi kita merasa punya uang, bisa beli obat apa saja. Dan bisa datang ke rumah sakit mana saja. Jadi kita merasa bahwa kita itu akan hidup selamanya. Tapi apa ketetapan Allah? Yang terbatas. Ketetapan Allah, usia adalah pemberian yang terbatas. Ingat pembahasan kita sebelumnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tentang negara, tentang negeri. Persepsi manusia merasa berkuasa penuh. Padahal wilayah dikurangi dari ujung ke ujungnya. Dikurangi dalam pengertian tadi tenggelam, dikurangi dalam pengertian tambah banyak. Ya. Tambah banyak. Ya, negara sekarang tambah banyak. Artinya yang tadinya luas, kemudian terbagi sebagian. Seperti contohnya kita lihat Uni Soviet, USSR, USSR, ya, USSR, yang dulu disebut dengan Uni Soviet. Itu kan tadi negaranya luas, tapi berpisah keluar sebagian. Cekoslovakia keluar, Ceko berpisah lagi dengan Slovakia, Ceko dan Slovakia. Polandia juga keluar, banyak lagi. Kita lihat juga negara seperti misalnya Yugoslavia berpisah-pisah sekarang. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Jadi kita terkadang berpikir bahwa semuanya tetap. Tadinya namanya dinasti Utsmaniyah itu luas. Membentang dari Eropa, Asia, sampai kepada Afrika. Tapi sekarang bukan hanya wilayahnya berkurang, tapi sudah tidak ada. Dinastinya sudah tidak ada. Dinasti Turki Utsmaniyah sudah tidak ada sekarang. Ya. Yang ada sekarang negara Turki dan terbatas hanya di beberapa wilayah yang dekat Eropa situ. Ya. Tadinya itu yang namanya Syria, Palestina, negara-negara Arab itu masuk wilayah Turki Utsmaniyah. Bahkan sampai ke Albania di Eropa sana. Kemudian status akhir. Ya. 5. Persepsi manusia merasa sebagai pemenang. Jadi manusia selalu merasa sebagai pemenang. Ketetapan Allah. Allah adalah pemenang mutlak. Manusia itu sebetulnya berada dalam posisi terkalahkan. Terkalahkan oleh apa? Terkalahkan oleh umur. Terkalahkan oleh penyakit. Terkalahkan oleh kesehatan dan sebagainya. Dan banyak lagi yang lain. Bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum.
Tetapi kamilah yang telah memberikan kenikmatan, kesenangan hidup kepada mereka semuanya, dan bahkan moyang-moyang mereka, orang-orang tua mereka. Jadi Tuhan yang samalah yang menghidupkan orang tua kita sampai Adam dan Hawa. Tuhan yang samalah yang menghidupkan kakek-kakek kita. Ya. Hatta ta'ala alaihimul umur, sampai mereka berusia panjang. Ta'ala itu panjang. Alaihimul umur, umur mereka. Jadi umur itu bahasa Al-Quran. Ini al-umur. Umur itu menjadi kita umur juga ya. Jadi umur itu adalah umur. Jadi kalau di di bahasa Melayu Indonesia ini, yang asli bahasa Melayu Indonesia itu adalah usia. Itu asli dari bahasa Melayu itu usia. Kalau umur itu serapan dari bahasa Arab. Jadi yang versi Melayu asli adalah usia. Kalau umur itu dari kata ini. Ya. Jadi hatta tola alaihimul umur, sampai umurnya panjang. Jadi ada yang umurnya panjang. Ya. Tapi ingat, sepanjang-panjang umurnya manusia, ya paling 100 tahun, 105 tahun. Belum pernah kita dengar 150 tahun, belum pernah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu pernah baca, tapi saya sendiri belum pernah baca. Ada manusia berumur 150 tahun yang belum pernah dapat. Afala yarawna anna na'til arda nangkusuha. Apakah mereka juga tidak memperhatikan bahwa na'til arda, bumi juga yang kami berikan kepada manusia itu juga nangkusuha, mengalami pengurangan juga. Nangkusuha min atrafiyah. Kata bumi di sini adalah wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah itu kami kurangkan min atrafiyah, dari tepi-tepinya. Nah, jadi teori kemudian daratan semuanya berkurang itu disebut dalam Al-Quran, dan ini terbukti melalui riset para ilmuwan bahwa banyak tadinya wilayah yang bersambung terus tapi kemudian terpisah. Ya, jadi terpisah. Jadi tadinya pernah menyatu seperti tadi, bukan hanya Malaysia, Indonesia, Sumatera, Kalimantan, atau Borneo dengan Jawa yang tadinya menyatu, tapi ada beberapa wilayah lain di tempat dunia juga bersatu tadinya. Tetapi kemudian terpisahkan. Kenapa? Karena air naik. Ya. Jadi yang memisahkan itu adalah air. Makanya kita lihat di sekalian, ada wilayah-wilayah tertentu airnya dangkal, ada juga airnya dalam. Beda-beda. Karena sebetulnya kalau kita hilangkan airnya muka bumi ini, yang kita saksikan adalah seperti gunung-gunung juga. Ada lembah-lembahnya juga, berkontur-kontur juga. Ya. Jadi kata Allah, afala yarawna annana til arda nangkuswa min atrafiha. Apa humul ghalibun? Nah, pertanyaannya, apa mungkin mereka menang? Maksudnya, apa mungkin mereka mengalahkan hukum-hukum itu? Jadi kata-kata ghalibun di sini secara bahasa sebetulnya menang ya. Bisa diartikan juga mengalahkan ya. Mengalahkan kan berarti menang. Nah, menang terhadap apa? Menang terhadap ketetapan Allah. Bisakah manusia misalnya tidak mati? Bisakah manusia misalnya tidak sakit selama-lamanya? Bisakah manusia tidak sakit badan selama-lamanya? Tidak mungkin. Bisakah manusia tidak makan selama-lamanya tapi kuat? Tidak mungkin. Bisakah manusia tidak minum selama-lamanya tapi tidak dehidrasi? Tidak mungkin. Jadi kesimpulannya mereka tidak bisa mengalahkan. Apa mungkin mereka menang? Ya. Di sini afahumul ghalib, apa mungkin manusia kata ghalib mengalahkan hukum-hukum atau ketetapan Allah itu? Jadi jemaah sekalian, kita simpulkan lagi bahwa kita manusia tidak mampu mengalahkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah diciptakan jadi laki-laki tidak bisa menjadi perempuan lagi. Kita bisa berdandan ala perempuan, berjalan ala perempuan, tetapi tidak bisa jadi perempuan. Artinya tidak bisa punya rahim. Ya, kita laki-laki kan tidak ada rahimnya. Jadi bagaimana bisa saja berdandan, bikin pakaian seperti perempuan, tapi menjadi perempuan dalam pengertian sesungguhnya punya rahim tidak bisa. Ya. Begitu juga sebaliknya, yang lahir sebagai perempuan bisa saja berdandan seperti laki-laki, berpakaian seperti laki-laki, berjalan seperti laki-laki, tetapi untuk menjadi laki-laki tidak mungkin. Apa humul ghalibun? Ini saja contoh yang tidak bisa kita kalahkan, tidak mampu kita rubah. Ya. Jadi ini artinya apa? Kita terperangkap di dalam keterbatasan kita, dan kita terperangkap di dalam hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah.
Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 25. Walakinna ansya' qurunan, akan tetapi kami menginginkan generasi-generasi. Fatatawala alaihimul umur. Maka kemudian ada di antara mereka yang umurnya panjang. Tatawala itu adalah panjang. Maka panjanglah alaihimul umurnya. Wa ma kunta sawiya fi ahli Madyan. Ya, maka wa ma kunta, kamu tidaklah pernah tinggal di negeri Madyan. Fi ahli Madyan, bersama dengan ahli Madyan, penduduk Madyan. Ya. Artinya, Pak, kenapa disebutkan di sini? Karena Madyan itu kan salah satu peradaban besar juga dulunya. Ya, kita tahu sampai sekarang kita mengenal Petra misalnya, itu kan di Madyan. Jadi wa ma kunta sawiya fi ahli Madyan. Artinya seakan-akan Allah mengatakan seandainya kita pernah bersama dengan Madyan, kita akan menyaksikan bahwa Madyan tadinya itu peradaban besar. Mereka bisa memahat gunung-gunung menjadi bangunan-bangunan arsitektural yang indah, yang memukau sampai sekarang. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Tatlu alaihim ayatina, kemudian dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Tetapi apa yang terjadi? Walakinna kunna mursilin. Ya. Kami mengutus kepada mereka rasul-rasul, tapi mereka tidak mengikutinya. Jadi mereka tidak mengikutinya. Jadi rasul-rasul itu mereka tidak dengarkan. Mereka menutup diri, menutup hatinya, telinganya terhadap rasul-rasul itu. Padahal mereka telah berjaya secara duniawi. Nah, sekarang kita lihat rumah-rumah yang mereka bikin masih ada. Batu-batunya masih ada kan? Tapi orang-orangnya sudah tidak ada. Padahal ini sudah berlalu ribuan tahun yang lalu. Jadi orang-orangnya sudah tidak ada, tetapi batu-batunya masih ada. Jadi betapa tidak berdayanya manusia. Dari sisi umur, jauh lebih panjang umurnya batu daripada manusia. Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakanlah Muhammad, innama, hanya saja. Ini kata-kata innama ada sebetulnya hanya saja. Artinya cuma saja. Saya datang ini hanya, kira-kira gitulah kalau dari sisi bahasa kita. Jadi bukan hanya sesungguhnya, tapi hanya saja. Unzirukum, saya, kata Nabi di sini, memberikan peringatan kepada kalian, pelajaran kepada kalian, bukan dari hawa nafsu saya, tetapi bil wahyi, dengan wahyu. Jadi Nabi tidak pernah memberikan peringatan itu berdasarkan hawa nafsunya. Bahkan untuk menyampaikan ini pun, innama unzirukum bil wahyi, karena di sini kan ada akunya Nabi di sini nih, di sini aku di sini ya nih. Jadi di sini adalah, ini adalah huruf mudhari dari kata aku. Ya. Ini adalah huruf mudhari. Ya. Jadi huruf mudhari itu ada alif, nun, ya, dan ta. Namanya ana itu. Alif, nun, ya, dan ta. Ana itu. Alif untuk orang pertama, nun untuk orang banyak pertama, orang banyak pertama. Nahnu. Ya untuk orang ketiga, ta untuk orang kedua, dan untuk orang kedua, orang ketiga perempuan. Nah, jadi kesimpulannya jemaah sekalian berbahagia, katakan Muhammad. Jadi untuk menyampaikan ini pun, ini unzirukum, karena di sini ada aku, itu Nabi tidak menyampaikannya sendiri, tapi diperintah nih, kul. Nah, jadi lihatlah jemaah sekalian, kul. Jadi ulangi lagi, Al-Quran mengajarkan kita bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua tahu dia adalah Nabi besar. Nabi yang tidak ada tandingnya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, paling dekat posisinya dengan Allah di akhirat nantinya. Tapi dia tidak pernah mengaku sebagai Nabi, tidak pernah mengaku mendapatkan wahyu. Harus ada perintah seperti ini. Beda dengan kita sekarang ini, ya. Tiba-tiba merasa sebagai wali, merasa sebagai ini dan itu, ya. Padahal ini Nabi saja. Ini coba lihat, ada kulit depannya. Saya kira jemaah sekalian yang rajin mengikuti tadabbur sudah beberapa kali, bahkan berkali-kali sampaikan bahwa Nabi kalau ada kata aku di dalamnya pasti bukan Nabi langsung yang mengatakannya. Saya adalah rasul untuk kalian, tidak pernah. Pasti ada aku di depannya. Artinya bukan maunya Nabi mengatakan aku di sini, tapi diperintah oleh Allah. Kalau diperintah oleh Allah berarti ini adalah kepatuhan. Ini adalah ittiba, ini adalah kepatuhan, taat kepada Tuhannya. Kalau dia tidak mengatakan di sini justru tidak taat. Kan dikatakan bahwa Rasul pun taat kepada Tuhannya.
Ya, jadi qul innama. Jadi kata-kata atiullah itu berlaku pada Nabi juga. Nah, kalau Tuhan mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, qul, katakanlah, innama unzirukum billah, dan Nabi tidak mengatakannya, berarti Nabi tidak patuh. Ya. Atau kalau Nabi mengatakannya tapi tidak ada perintah, berarti itu adalah Nabi menunjukkan akunya, egonya. Ya. Maka di sini kita lihat ada kata aku tetapi ada qul. Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakanlah bahwasanya saya ini adalah datang untuk berikan peringatan kepada kalian, bukan hawa nafsu saya, tapi bil wahyi, dengan wahyu. Di tempat lain di surat An-Najm kita sering angkat, yaitu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi di situ dikatakan bahwa Nabi tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsunya, wa ma yantiqu anil hawa. Tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kecuali bahwa yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Jadi ini wahyu. Kesimpulannya yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu. Wala yasma'us summud doa, tetapi walaupun wahyu dan Nabi tidak ada ego aku di dalam dirinya ketika menyampaikan ini, tetapi orang yang tuli ini. As-summu itu adalah orang yang tuli. Orang yang budak. Orang yang tuli tidak akan mendengar. Apakah maksudnya tuli di sini orang yang tidak mendengar? Bukan. Ingat, yang maksud summu di sini bukan orang tuli yang gagu, bukan. Tapi orang tuli di sini artinya telinga hatinya tidak mendengar. Jadi ingat, telinga hatinya tidak mendengar. Jadi as-summu di sini adalah orang yang telinga hatinya tidak mendengar. Mendengar apa? Doa seruan. Tidak mendengarkan seruan daripada Nabi, sementara Nabi itu adalah utusan Allah. Qul tadi. Kapan mereka tidak mendengarkan seruan? Idza ma yunzarun, apabila mereka diberikan peringatan. Jadi ketika mereka diberikan peringatan oleh sang Nabi, maka mereka tidak mendengarkan seruan itu. Kalau tidak mendengarkan seruan itu, walaupun dia rajin mendengarkan musik atau apapun dengan kupingnya pakai headset, tetapi telinga hatinya tetap tuli. Asum itu adalah telinga hatinya tetap tuli. Dan di atas dikatakan kalau ada yang telinga hatinya tuli, maka dia termasuk seburuk-buruknya hewan melata. Surat Al-Anfal kita sudah pernah angkat dulu ayat 22. Situ Allah berfirman, inna syarrad dawabi 'indallah as-summul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya seburuk-buruk hewan melata di sisi Allah adalah mereka-mereka yang asum, yang tuli, al-bukam, yang tidak mau lagi bertanya, lalu mereka itu adalah layak kilun, tidak bisa menggunakan akalnya. Kita lihat surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 50. Qul, katakanlah Muhammad. Ingat, Nabi qul juga di depannya. Sekali lagi nih qul lagi. Kenapa? Ini ada aku lagi di sini nih. Ini akunya Nabi ini, tetapi ada qul di sini di depannya. Jadi cobalah kita belajar dari akhlak Nabi dalam Al-Qur'an ini. Nabi tidak gampang mengalamatkan sesuatu pada dirinya. Kita ini terkadang baru berdoa merasa diri kita doanya dijawab, ya, merasa saya ini doa saya, kan begitu. Padahal Nabi saja yang jelas-jelas menerima wahyu, didatang berkomunikasi dengan Jibril, diangkat ke Sidratul Muntaha, tidak pernah mengatakan aku kepada dirinya. Bahkan Nabi tidak pernah mengaku Nabi kalau bukan atas perintah Allah. Jadi cuma sebagian Nabi itu sejak lahir sampai kemudian menjadi 40 tahun sudah berkualifikasi Nabi. Cuma belum ada perintah untuk mengatakan, Muhammad, katakan saya ini adalah Rasulullah untuk kalian. Nah, selama itu juga Nabi tidak pernah ngaku-ngaku. Nanti setelah kemudian dikatakan, katakan Muhammad, saya ini adalah ini Rasulullah ilaikum. Nah, itu baru. Ketika mengatakan ini Rasulullah ilaikum, barulah saya ini Rasulullah untuk kalian. Jadi qul, katakanlah Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah Muhammad, saya ini tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya memiliki khazainullah, perbendaharaan Allah. Jadi kalau ada di antara kalian datang ke saya minta didoain supaya dapat emas batangan dari langit,
atau airnya berubah menjadi permata, itu tidak, bukan itu tugas saya. Ya. Bukan itu tugas saya. Jadi tugasnya Nabi itu adalah membimbing jiwa manusia, bukan menjanjikan atau bukan mengaku berikan keberuntungan-keberuntungan kepada manusia. Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah Muhammad, saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya memiliki perbenaran Allah. Artinya saya diberikan wewenang untuk membagi-bagi harta Allah. Wala a'lamul ghaibah, dan saya tidak pernah mengatakan saya tahu yang gaib. Jadi ingat, kalau Nabi mengatakan saya tahu yang gaib, pasti ada qul di depannya. Ingat. Jadi saya tidak tahu yang gaib. Kalau dia tahu ya karena Allah. Jadi dari dalam diri Nabi itu tidak pernah mengatakan saya tahu yang gaib, karena bagi Nabi tidak punya pengetahuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adamal asma' kullah. Semua itu adalah dari Allah. Maka Nabi tidak pernah mengatakan saya tahu yang gaib. La a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak. Saya tidak pernah mengatakan kepada kalian saya adalah malaikat. In attabi'u, tiadalah yang saya ikuti illa kecuali mayuha ilayya. Nah, ini pernyataan Nabi. Tiadalah yang saya ikuti kecuali yang diwahyukan kepada saya. Makanya Mas Kaiser Baik, pernyataan kita di awal tadi menyampaikan bahwa banyak orang berpaling daripada Al-Quran tapi tidak merasa berpaling. Lalu apa buktinya? Yaitu di mana-mana hanya membahas hadis. Padahal Nabi saja dikatakan saya tidak mengikuti kecuali wahyu. Ini Nabi saja. Tapi sekarang tidak wahyu yang dibahas, tetapi hadis-hadis yang banyak sekali perdebatannya. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tiadalah saya ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada saya. Ingat, apa yang diwahyukan kepada Rasul. Berarti Al-Quran. Ya. Jadi sama tadi ayatnya. Bil wahyi tadi. Ya. Ini tadi, kalau di sini tadi bil wahyi. Lihat ini. Ya. Bil wahyi tadi ini. Ya. Jadi kalau di sini tadi menggunakan kata-kata bil wahyi. Qul innama undzirukum bil wahyi. Kalau di sini adalah in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul, katakanlah, hal yastawil a'ma wal basir. Samakah orang yang buta dengan orang yang melihat? Nah, artinya orang yang tidak bisa menangkap kebenaran daripada Al-Quran berarti sama dengan orang buta, karena Al-Quran itu sebetulnya sejatinya adalah terang benderang seperti cahaya, maka hanya bisa ditangkap oleh orang yang punya mata. Ingat, bagaimanapun terang benderangnya matahari, kalau kita tutup mata kita, tetap kita tidak menyaksikan terang. Afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak bertafakkur? Kenapa kalian tidak berpikir? Afala tatafakkarun. Jadi jemaah sekalian, sebagai inilah 5 ayat yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwa ya kejadian-kejadian terjadi dari dahulu sampai sekarang sama, yaitu banyak orang yang bersifat apatis terhadap peringatan dari Allah. Ya. Mereka berpaling, mereka seakan-akan lupa bahwa mereka akan mati. Yang kedua, nabi-nabi seperti yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya selalu diperolok-olokkan oleh mereka. Diberikan peringatan Al-Quran, mereka tidak menggunakannya. Mereka lebih suka mengikuti hawa nafsunya, opini pribadinya, pendapat pribadinya, bahkan pendapat orang lain, opini orang lain daripada kitab suci Al-Quran. Mereka banyak menjadikan buku-buku karangan manusia sebagai rujukan utama, tapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Ya. Kita lihat hadisnya berikut ini. Orang yang paling dibenci Nabi. Ini ada hadis dari Imam Ahmad. Nomor 17.066. 17.066. Jadi coba lihat jelas kisah bagian ini untuk Imam Ahmad saja. Baru hadis ini sudah nomor 17.066. Baru satu ini penulis hadis. Imam Ahmad bin Hambal. Musnad Imam Ahmad. Ini belum nyampe, masih banyak di bawah ini, sudah 17.000. Al-Quran saja itu cuma 6.000-an ayat. Bagaimana kalau hadis terus kita kutip? Nggak ada lagi kesempatan kepada Al-Quran ini. Untuk Imam Ahmad saya 11.000. Bagaimana dengan yang lain? Nasai, Tirmizi, Abu Daud, ya. Imam Malik, Bukhari, Muslim, banyak sekali. Mereka ribuan juga. Jadi artinya kalau kita
menggunakan itu terus-menerus, ya tidak ada kesempatan kembali kepada Al-Quran. Ini Al-Quran saja kita bahas, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun baru bisa selesai. Nah, kita baca ini. Orang yang paling dibenci Nabi. Ya, jadi ini adalah dari Sa'labah Al-Khushani ini. Dari Abu Sa'labah ini. Abu Sa'labah Al-Khushani qala berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa akrabakum minni fil akhirati mahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya ahabbakum, yang paling aku cintai, ilayya kepada saya, maksudnya yang paling saya cintai, wa akrabukum, yang paling dekat, minni kepadaku di antara kalian, fil akhirat, di akhirat, adalah siapa? Mahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Coba lihat ini jemaah sekalian. Jadi Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat nanti kedudukannya di sini nanti di akhirat adalah mahasinukum akhlaqa, yang paling ihsan, yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya, wa inna abghadakum, yang paling aku benci, ilayya, pada saat yang paling aku benci adalah, dan wa abadakum yang paling jauh minni dariku. Jadi yang paling aku benci dan paling jauh nanti dariku di akhirat, minni fil akhirat, di akhirat, adalah masawikum akhlaka, yang paling buruk, yang paling jelek akhlaknya. Apa yang maksud dengan masawikum akhlaka? Satu, as-sarsarun, banyak bicara. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan banyak bicara, cobalah sekali-sekali berpuasa bicara, mengerem bicara. Karena di sini katakan, di antara orang yang buruk akhlaknya itu banyak bicara. Kalau kita berjumpa, berbicara, dia mau mendominasi dari awal sampai akhir. Tidak ada kesempatan bagi orang lain berbicara. Itu artinya apa? Itu artinya mengambil hak-hak orang lain untuk berbicara. Jadi as-sarsarun, apalagi al-mutafaihiqun, orangnya sombong, congkak. Apalagi al-mutasyaddiqun, suka mencemooh orang. Kalau dia berbicara kerjanya mencemooh orang, sinis kepada orang. Ya. Jadi itu namanya al-mutasyaddiqun. Jadi yang disebut dengan masawikum akhlaka adalah as-sarsarun, terlalu banyak bicara, al-mutafaihiqun, sombong, congkak, arogan, al-mutasyaddiqun, lalu kemudian suka mencemooh orang. Inilah hadis Imam Ahmad. Kemudian hadis berikutnya, mengingat Allah melalui salat. Ini Imam Bukhari nomor 562. Jadi Imam Bukhari nomor 562. Jadi kita lihat dari Anas bin Malik nih. Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala man nasiya salatan. Perhatikan jemaah sekalian berbahagia, ini sangat penting bagi kita semuanya. Karena kita ini orang Islam, kewajiban utama kita adalah salat 5 kali sehari semalam. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, itu kewajiban kita. Tapi kita ini manusia terkadang lupa, lalai. Nah, coba, apa kata Allah bagi mereka yang lalai? Man nasiya salatan, siapa yang lupa salatnya, katakanlah lupa salat subuh sampai tertidur sampai jam 7. Ya. Atau lupa salat asar sampai ingat setelah salat isya. Ya. Pokoknya siapa saja, man nasiya salatan, siapa yang lupa salatnya, falyusalli, maka hendaklah dia salat, idza dzakara, apabila dia telah mengingatnya. Jadi kalau kita sudah ingat ya salat, kewajibannya di situ. Kita tidur malam, subuh tidak terbangun karena sangat pulas tidurnya. Bangunnya jam 8 pagi, maka jam 8 harus salat subuh. Ada yang merasa enggan loh, kan sudah jam 8 ya. Ayat hadisnya mengatakan kapan saja dia ingat dia salat. Ya, artinya salat subuhnya dia jatuhnya pada jam 8 karena pada saat itu baru dia tersadar. Ya. Salat apa namanya? Salat asar tadi lupa. Baru ingat setelah salat isya. Nah, setelah salat isya, salat asar. Ini dia. Apa sebabnya? Perhatikan. La kafaratalah. Karena tidak ada penggantinya salat, ingat. Tidak ada penggantinya salat. Jadi kan ada yang berpendapat tuh,
Wah, salat tidak perlu dikafarat, tidak perlu diqada. Lalu bagaimana caranya? Kita ganti dengan salat sunat. Nah, ini tidak sejalan dengan hadis ini. Karena dia mengatakan tidak perlu, kalau salat wajib sudah lewat, ya sudah. Tinggal memperbanyak salat sunat biar bisa menggantinya. Lah, gimana caranya sunat menggantikan wajib? Status hukumnya saja berbeda. Ya. Coba kita tanya, apa bisa puasa wajib kita Ramadan diganti dengan puasa sunat Senin Kamis? Ya. Tetap tidak bisa. Lalu gimana caranya? Berpuasa Senin bisa, tetapi niatnya ada puasa Ramadannya. Itu namanya puasa wajib, bukan puasa sunat Senin. Hal yang sama terjadi pada sholat. Hadis ini mengatakan, ini hadis Imam Bukhari mengatakan, la kafarat, tidak ada kafaratnya, tidak ada penggantinya kalau sholat itu, kecuali sholat juga. Ya. La kafarat alaha illa dzalika, kecuali sholat itu juga. Ya. Jadi artinya apa? Harus diganti di hari yang lain. Jadi la kafarat alaha illa dzalik, tidak ada kafarat bagi mereka kecuali sholat itu juga. Jadi artinya tidak bisa diganti dengan sunat. Diperbanyak salat malam misalnya, salat malamnya sampai 40 rakaat, tetap tidak bisa mengganti salat asarnya tadi yang ditinggalkan. Kenapa? Karena sebanyak-banyaknya salat tengah malam, ya tetap statusnya sunat. Ya. Tidak bisa digantikan, tidak bisa menggantikan salat asar yang statusnya fardu ain. Nah, dari mana Nabi mengatakan berkesimpulan ini? Dari ayatnya, wa aqimis sholata lidzikri. Ini akim adalah perintah dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi ingat, untuk mengingat Allah paling bagus itu adalah salat. Jadi salat 5 kali itu adalah agar kita minimal 5 kali sehari semalam punya momen-momen penting untuk mengingat Allah. Aqimis sholata lidzikri, seperti dalam surat Taha 20 ayat 14 yang pernah kita bahas. Jadi aqimis sholata di situ Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Itu kita sudah bahas waktu waktu kita membahas dulu surat Taha. Sekarang rangkuman. Ini rangkuman ini tadi jemaah sekalian. Nah, ini adalah peringatan dan akhlak. Pelajaran dari surat Anbiya yang 41-45. Bahaya mencemooh kebenaran. Ingat, bahaya mencemooh kebenaran. Siksaan bagi penolak kebenaran ini. Orang yang memperolok Rasul akan siksaan akibat cemoohan mereka sendiri. Tidak ada pelindung kecuali dari Allah. Kemudian Tuhan-Tuhan palsu atau siapa saja selain Allah tidak berdaya. Kemudian lupa salat, segera laksanakan. Kenapa? Karena ini adalah wajib. Berikanlah salat untuk mengingat aku. Akhlak menjadi penentu kedekatan dengan Nabi. Ingat, akhlak penentu kedekatan dengan Nabi. Akhlak apa? Akhlak yang baik. Maka yang paling jauh dari Nabi adalah yang paling buruk akhlaknya. Ada 3 sifat akhlak yang buruk. Banyak bicara, sombong dalam perkataan, suka mencemooh. Inilah dia. Banyak bicara atau banyak berbual. Kemudian sombong dalam perkataan. Kalau dia berbicara cuma dirinya yang hebat. Suka mencemooh. Nah, inilah dia. Realitas dunia dan kekuasaan Allah. Ingat, nikmatan dunia itu menipu. Bumi ini lama-kelamaan berkurang. Kemudian peringatan yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi adalah berdasarkan wahyu. Bukan berdasarkan pendapat pribadi sang Nabi. Sekarang kita bicara tentang peringatan, perlindungan, dan realitas kesombongan. Ini adalah tadi ayat pertama, wa karistuhziya birusulin. Ini 2 kali salin ya, jadi coret 1 ini ya, ini birusulin. Mengkablika fahaka billadzi dan seterusnya. Kita lihat sini. Hukum timbal balik ilahi. Siksaan tidak datang secara acak. Ia adalah perwujudan langsung dari kebenaran yang terus-menerus mereka cemoohkan. Jadi kebenaran yang kita cemoohkan akan menjadi sebab datangnya siksaan. Kemudian hadis Nabi tadi, akhlak yang terbaik. Yang paling dekat kepada Nabi adalah akhlak yang terbaik. Tapi yang paling jauh nanti di akhirat, yang paling dibenci Allah, dibenci Rasul, banyak bicara. Ini asar sarun, sombong, al-mutafahikun, suka mencemooh, al-mutasyaddiqun. Kesombongan verbal
secara absolut menjauhkan manusia dari kedekatan dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah manusia sempurna, akhlaknya sempurna. Dan semakin sombong orang, bahkan sombong secara verbal pun, itu menunjukkan punya akhlak yang buruk dan berarti jauh dari Rasulullah. Kemudian kita lihat sini, ini 42 tadi. Fakta ilahi, penjagaan Allah itu mutlak 24 jam, siang malam, 24/7. Respon manusia berpaling dari zikir. Perlindungan sempurna justru dijawab dengan kelalaian total. Baru kemudian kita lihat tadi nih, apabila kita lupa salat, maka harus salat pada saat ingat. Tadi bunyi hadisnya, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. Siapa yang lupa salat, maka hendaklah dia salat ketika dia sudah ingat. Tadi Imam Bukhari nomor 562. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa aqimis salata lidzikri. Nah, kalau kita lupa atau lalai nih. Kalau kita lupa dari ayat ini, maksudnya lupa melaksanakan ayat ini, harus kemudian pemulihan. Harus dilakukan salat. Salat saat ingat. Aksi pemulihan, salat saat ingat. Kemudian tujuannya apa? Zikir, menyembuhkan keengganan. Jadi zikir itu menyembuhkan keengganan. Enggan itu penyakit iblis. Menunda karena lupa dimaafkan. Menunda karena lupa dimaafkan. Jadi kalau menunda karena lupa, Allah maafkan. Tapi menunda setelah ingat tidak ada gantinya. Salat adalah instrumen utama pemulihan ingatan. Kemudian di sini kita lihat ada premis-premis ini dari surat Anbiya ayat 23. Amlahum aliyatun tamna'uhum min dunina. Apakah mereka punya tuan-tuan yang bisa melindungi dari siksaan kami? Tuan-tuan apapun la yastati'una nasra anfusihim. Nah, kita lihat ada premis. Seperti ini adalah cara berpikir deduktif. Ada premisnya, ada kesimpulannya, ada natijahnya di sini. Premis pertama, berhala atau kekuasaan duniawi tak mampu melindungi diri mereka sendiri. Ya. Berhala atau kekuasaan duniawi tak mampu melindungi diri mereka sendiri. Jadi bukan hanya berhala, apa saja kekuasaan duniawi. Premis dua, sesuatu yang lemah secara absolut, jadi yang lemah secara absolut tidak bisa melahirkan kekuatan. Ingat, sesuatu yang lemah secara absolut tidak bisa melahirkan kekuatan. Kesimpulannya, berlindung pada selain Allah adalah kesia-siaan mutlak. Kenapa? Karena tidak bisa melindungi dirinya. Dan apa saja yang lemah secara mutlak tidak bisa melahirkan kekuatan. Jadi, kesimpulannya berlindung pada selain Allah adalah kesia-siaan mutlak, absurditas. Kemudian Allah menjelaskan bahwa kita tertipu oleh dunia. Dunia ini ternyata berkurang sedikit demi sedikit. Ya. Realitas pertama, ilusi, pusat lingkaran, kenikmatan materi tambah usia panjang seringkali menjadi istidraj, jebakan saja. Realitasnya, tepi yang menyusul, usia kita semakin berkurang, masa kita di dunia semakin berkurang, seperti mana berkurangnya juga daratan-daratan. Berkurangnya wilayah, pengaruh atau kekuasaan dari ujung-ujungnya adalah bukti kekalahan absolut kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang relatif. Kemudian ayat yang terakhir 45. Ya. Sebab pertama, kan kul innama unzirukum bil wahyi. Katakan Muhammad, saya ini adalah memberi peringatan dengan wahyu. Sayanya kalau orang yang budak, orang yang tuli tidak bisa mendengarkan seruan. Nah, sebabnya apa? Sebab pertama, sebabnya orang tidak mau mendengarkan. Ini sudah dengan sumu di sini. Satu, kesombongan dan cemoohan. Di penyebab pertamanya sombong dan suka mencemooh. Kedua, kelalaian dari zikir. Ketiga, ilusi kenikmatan duniawi, tertipu oleh dunia. Ini 3 penyebabnya. Kenapa orang mengalami di sini ini asum. Akibat final, telinga batin tertutup rapat. Ini telinga batin ya. Wahyu adalah peringatan universal, namun tidak akan bisa menembus jiwa yang telah menulikan dirinya sendiri. Menulikan itu yang membuat tuli. Yang telah membuat tuli dirinya sendiri. Menutup telinga batinnya.
Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan kita ini jangan sampai masuk dalam kategori yang seperti itu ya. Karena kalau kita masuk di sana, apapun peringatan yang kepada kita, ya kata orang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terima kasih banyak atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah, kalau salah khilaf dan kurang tepat, maka itu semata-mata dari Al-Fakir yang penuh dengan kekurangan dan serba relatif ini. Yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah barakallahu fi azim sallallahu Muhammad Apakah akan kata akhlak tadi dalam hadis Ahmad nombor 17066 bahawa itu terkait dengan kata falakah, yakni ciptaan, sehingga hadis ini bermaksud kepada paling dicintai adalah ciptaan paling berjaya menyempurnakan diri. Dan akhirnya ini yang akan membawa kepada kesesuaian hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, aku diutuskan untuk sempurnakan akhlak. Dan ini pula membawa kita terimbau kepada pembahasan yang lepas, bahawa terkait perkataan sempurna tadi pula, selepas Islam menjadi lengkap dan sempurna, selepas diangkat utusan Allah bergelar imam umat. Dan ini terkait pula kepada ayat-ayat yang kita kupas sebelum-sebelumnya, bahawa maka berlakulah pada hari Ghadir tadi bahawa janji Allah pada Nabi Ibrahim ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan akhirnya sempurna dan bertajalli secara nyata. Boleh pencarian teguhan saya apa maksud baca ini? Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita mulai dari awal dulu bahwa Nabi Muhammad itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Ini apa namanya bunyi hadisnya ada dua macam. Ada yang berbunyi innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Jadi dimulai dengan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Teks yang kedua, atau konsep yang kedua, draft yang kedua, mengatakan wa ma bu'ithu illa liutammima makarimal akhlak. Tiadalah aku diutus kecuali dalam rangka menyempurnakan akhlak. Nah, kenapa dua teks ini? Boleh jadi memang dua kali Nabi menyampaikan, dan dua teks ini menunjukkan kepentingannya. Karena yang pertama, innama, hanya saja. Innama bu'istu, hanya saja saya diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Yang kedua penekanannya adalah dengan kalimat negatif positif. Wa ma bu'istu illa, dan tiada, maksudnya tidak ada tujuan lain. Wa ma bu'istu. Jadi artinya pas seluruh ibadah-ibadah, ritual-ritual atau ibadah mahda dalam Islam bertujuan untuk memperbaiki akhlak. Ya salat, ya puasa, ya haji, ya zikir-zikir, ya baca Quran, semuanya harus bermuara, semuanya harus berfokus kepada makarimul akhlak, kemuliaan akhlak. Karena bunyi ayatnya tadi, bunyi hadisnya tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, atau wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Jadi itu adalah Nabi. Satu. Yang kedua, ketika sahabat-sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, sahabat bertanya, wahai Aisyah, wahai istri Nabi, kamu lama bersama dengan Rasulullah. Kalau disimpulkan dengan satu kata atau satu kalimat, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Aisyah menjawab, khuluquhu al-Quran. Jadi khuluquhu al-Quran. Coba kita kumpulkan tadi. Kalau Nabi datang menyempurnakan akhlak, dan akhlaknya Nabi adalah Al-Quran, berarti pelajaran, kurikulum untuk menyempurnakan akhlak, memuliakan akhlak adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah tujuannya menyempurnakan akhlak kita. Nah, Nabi adalah paling sempurna akhlaknya. Kembali tadi pertanyaan Pak Nur, bahwa jemaah sekalian dari kalau kenabian itu di alam rohani yang terakhir di dunia, paling awal diciptakan di sana, di alam rohani. Jadi di alam rohani Nabi Muhammad yang pertama, yang namanya Nur Muhammad.
Tapi di alam jasmani, alam materi dia terakhir. Jadi dia terakhir. Makanya apa konsekuensinya? Karena yang paling pertama diciptakan dalam rohani adalah yang paling terang cahayanya, Muhammad, Nur Muhammad, cahaya pertama memancar dari Nabi, maka dia paling terang. Maka ketika lahir ke dunia ataukah menjadi alam materi, dia terakhir, maka dia paling terang. Maka yang terakhir paling terang. Maka Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir yang paling terang. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seperti itu. Dan Nabi datang dalam rangka bukan hanya menyempurnakan akhlak, tapi menjadi cahaya paling terang bagi seluruh manusia. Artinya apa? Harusnya umat Islam itu paling terang, paling tercerahkan. Kenapa? Dia adalah umat Muhammad, umatnya manusia paling terang benderang setelah Allah. Ingat, umatnya Nabi paling terang benderang. Jadi harusnya umat Islam itu terang benderang. Apanya terang? Terang akal pikirannya dan terang hati nuraninya. Sehingga apa yang terjadi kalau terang akal pikirannya? Cerdas dalam berpikir. Apa artinya terang benderang dalam jiwanya? Akhlaknya paling mulia. Khuluquhul Quran. Ya, makanya tadi kebalikannya dikatakan yang paling jauh nanti dari Nabi di akhirat kan berarti paling sedikit cahaya yang ditangkap. Ingat. Jauh itu artinya paling sedikit, bahkan tidak ada cahaya Nabi yang diserap. Maka mereka dalam paling buruk akhlaknya, ingat. Paling buruk akhlaknya. Dan disampaikan mana orang paling buruk akhlaknya berdasarkan hadis ini, yaitu asar sarun, paling suka bicara, banyak bicara. Al-mutafahitun, sombong, congkak. Kemudian al-mutasyaddiqun, yaitu suka mencemooh orang. Suka sekali menyindirin orang. Suka sekali sinistik kepada orang. Ya. Setiap kali berbicara, membicarakan kekurangan orang, dan seterusnya. Jadi dengan demikian, Nabi Muhammad kita adalah merupakan Nabi terakhir dan paling terang. Nah, karena Nabi Muhammad kita adalah Nabi terakhir, berarti pengganti Nabi Muhammad kita adalah juga pengganti cahaya paling terang. Karena namanya pengganti itu artinya apa? Estafeta cahaya yang sama. Jadi cahaya Nabi Muhammad kita ini kemudian diestafetkan, diteruskan oleh pengganti-penggantinya sampai akhir zaman, muncul pemimpin terakhir yang namanya Imam Mahdi. Ajalallahu farajahu syarif. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.